Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan siapa yang biasa memimpin doa? Ya, silakan. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan selesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Beberapa hari yang lalu, para guru yang terlibat di P5 sudah menyampaikan apa saja rangkaian kegiatan yang akan kalian hadapi di P5 ini, termasuk juga dengan pembagian kelompoknya. Nah, hari ini saya harapkan semua kelompok sudah memperlihatkan progresnya. Nah, sebelum kita melangkah ke P5, silahkan kalian berdiri dulu supaya pembelajaran hari ini lebih menyenangkan. Permainannya adalah ambil ganjil, tinggalkan genap. Silahkan berdiskusi dengan lawannya, dengan teman sebangkunya, siapa yang ganjil, siapa yang genap. Silahkan sekarang dengan temannya seperti bersalaman tapi tidak kena tangannya. Bagi yang sudah diputuskan angka genap, ketika saya menyebutkan angka ganjil, maka ambil tangannya. Nah, berarti yang ganjil harus apa? Harus meninggalkan alias menghindar. Nah, misal contoh dulu. Silakan tangannya seperti bersalaman, tapi belum kena. Silakan bersalaman, tapi belum kena. Contoh, 9. 9. 9 ganjil atau genap? 9 ganjil atau genap? Nah, berarti yang tadi diputuskan angkanya genap, maka ambil tangannya yang ganjil. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, duduk lagi. Duduk lagi. Ya. Duduk. Pada hari ini, ini yang sudah disampaikan oleh guru yang terlibat di P5. Ya, tujuan pembelajaran P5 ini, yang pertama pengembangan karakter. Secara umum, proyek ini diharapkan dalam mengembangkan karakter kalian. Yang lebih spesifik itu yang 3 dimensi itu, ya. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis. Inilah yang akan dinilai di dalam kegiatan P5. Nah, yang kedua, harapannya setelah kegiatan P5 ini, kalian bisa menyusun prosedur pemilihan ketua OSIS. Ini diharapkan ketika kalian nanti terjun di masyarakat yang sesungguhnya, ayah pemilihan RT, ayah pemilihan RW, ketika kalian sudah dilibatkan dalam bagaimana menyusun ketua OSIS di sekolah yang skupnya lebih kecil, kalian bisa menyusun skup yang lebih besar kalau sudah terbiasa. Ini yang harus kalian pahami. Dimensi yang diharapkan atau profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada proyek yang pertama ini, yang pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian elemennya akhlak bernegara, sub-elemennya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Target pencapaiannya, kalian paham hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kemudian yang kedua, dimensinya bergotong royong, elemennya kolaborasi, sub-elemennya kerjasama. Kalian akan dibentuk menjadi 6 kelompok, kalian berkolaborasi dan bekerja sama untuk membuat sebuah rancangan pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian sub-elemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, ini berarti yang bernalar kritisnya adalah produk atau hasil rancangan kalian. Rancangan yang mana? Rancangan tentang pemilihan ketua OSIS. Nah, inilah 3 dimensi yang pada P1 kali P5 yang ke-1 ini dikembangkan. Nah, untuk tahap pengenalan, ada beberapa guru yang sudah memberikan link YouTube terkait dengan sejarah OSIS. Cik, dari tayangan yang sudah dibagikan, ada yang tahu nggak kepanjangan dari OSIS itu apa? Ya.
Berarti OSIS itu adalah organisasi siswa intra sekolah. Kalian anggota OSIS bukan? Yang dimaksud dengan anggota OSIS itu apa? Nah, yang dimaksud dengan anggota OSIS itu adalah seluruh siswa di sekolah. Sekarang silahkan duduk secara kelompok. Baik, semuanya sudah duduk berkelompok, silahkan berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk menjawab LKPD yang ada di tahap pengenalan, di tahap kontekstualisasi. LKPD-nya kalian sudah dapatkan ya? Nah, sekarang berarti tinggal merencanakan sistem pemilihan OSIS yang ideal menurut kalian. Nah, silakan. Sampai sejauh mana rancangan kalian? Nah, yang sudah kalian buat apa? Sampai mana? Oke, yang sudah dibuat apa? Latar belakang, terus dasar hukum. Latar belakang pemilihan. Apa latar belakangnya? Oh, kamu ini sudah dalam bentuk proposal ya? Cuma harus diedit lagi. Oke. Apa latar belakang? Oh, jadinya mau kan Pak? Iya, ini menarik Pak. Iya. Iya, ini juga kayak buku ini bagus nih. Ini untuk dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum. Cek ya. Sudah sampai mana? Sudah sampai akhir Pak, tinggal di tahap revisi. Tapi untuk Rancangan kamu? untuk file PDF-nya masih ada di Enggak, rancangan pemilihan ketua OSIS yang kelompok kamu itu. untuk Sama dengan yang kamu lihat atau ada perbedaan? ada beberapa perbedaannya. Gimana? Untuk di perbedaannya mulai dari di tema, kita mengambil tema demokrasi yang mulai dari dekor dan juga sistem lainnya sedikit berbeda. Lalu mulai dari jumlah kotak suara juga berbeda dengan yang tahun ini yang telah kita lakukan. Berarti kamu lebih banyak? Ada 8 kotak suara. Yang kemarin? 12. Berarti lebih sedikit? Ya. Kenapa lebih sedikit? Siswa banyak loh, 1.200-an. Belum guru TU. Ya kan dia harus memilih. Nah, kenapa lebih sedikit? Apa pertimbangan kamu kenapa? Dikarenakan saat kita melihat di kondisi lapangan yang sebelumnya itu jarak dari masing-masing bilik itu terlalu dekat, dan dari situ tuh terlihat bahwa ada kekurangan privasi di antara satu sama lain, sedangkan dari awal pun memang peraturan ketika untuk mencoblos baik presiden ataupun ketua OSIS sekalipun bahwa sangat menjunjung tinggi kerahasiaan. Salah satunya adalah dengan cara memberi jarak supaya dekat tinggali. Ya. Oke, itu dari segi pas pelaksanaan. Kalau pelaksanaan menurut kamu di sini sosialisasinya bagus atau enggak? Saat yang di Yang menurut kami yang sudah kamu amati kan yang kemarin kita kan sudah melaksanakan kegiatan dengan ketua OSIS. Kamu mengamatikan debat, kemudian kampanye. Nah, menurut kamu di sekolah ini si rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS yang kemarin itu sudah bagus atau enggak? Atau misalkan yang pemilihannya ya sudah sesuai nggak menurut kelompok kamu? Dari debat dan juga sosialisasi dan juga kampanye. Menurut sesuai diskusi kami pada tadi, kami memberi pendapat bahwa itu sudah cukup, namun tidak sampai bagus. Sudah sampai mana? Hak revisi juga Pak. Apa ini? Itu dana. Danahnya Pak. Denah. Ini bisa nggak dikasih titik? Oh, nanti di Ini apa ini 4.000? Ini 10.000. Soalnya ini Pak, kita pakai Excel jadi supaya kolomnya aktif kita nggak pakai titik. Jadi kita belum berubah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan yang telah kami buat untuk program untuk pencoblosan calon ketua OSIS di SMA Negeri 20
melihat kemarin di pemilihan ketua OSIS di sekolah kita, kemudian ada hal yang menurut kamu kurang apa? Nah, kemudian karena menurut kamu itu kurang, maka kelompok saya mengusulkan ini untuk menutup kekurangan yang menurut kelompok kami itu kurang. Ya. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa adanya kekurangan dari pencoblosan pada tahun ini adalah yang pertama mulai dari tahap kampanye calon ketua OSIS, setiap calon ketua OSIS tidak datang ke setiap kelas. Dari situ tidak semua siswa-siswi dapat melihat dan juga dapat menilai calon ketua OSIS tersebut. Jadi kami mengusulkan untuk setiap calon ketua OSIS akan menyampaikan atau memaparkan visi misinya ketika di lapangan yang sedang diisi oleh seluruh siswa dari kelas 10, 11 sampai dengan 12. Lalu yang kedua kekurangan yang kelompok kami lihat adalah adanya kekurangan privacy atau kerahasiaan ketika tahap pencoblosan. Itu dikarenakan setiap jarak dari bilik suara jaraknya terlalu dekat dan juga ada beberapa panitia yang mungkin kurang profesional ketika mendampingi bilik tersebut. Jadi setiap bilik memiliki kesempatan untuk melihat kepada bilik lainnya, di mana dari awal sudah ditetapkan bahwa setiap pencoblosan sangat menjunjung tinggi tingkat kerahasiaan dan sesama pencoblos tidak boleh mengetahui pilihan satu sama lain. Lalu Jadi solusinya seperti apa? solusi dari kami adalah kami kami mengurangi jumlah bilik suara dan memberi jarak yang lebih jauh dari bilik suara satu ke bilik suara lainnya, agar tidak terjadi atau tidak ada kesempatan untuk melihat bilik suara satu sama lain. Lalu yang ketiga, saat kampanye atau saat debat ketua OSIS, rata-rata siswa dan juga siswi berlari ke kantin atau meneduh dan tidak fokus untuk mendengarkan debat yang sedang disampaikan atau debat yang sedang berlangsung. Di situ kami dapat memberikan solusi bagaimana caranya agar siswa-siswi tetap fokus melihat debat calon ketua OSIS dengan cara setiap anggota OSIS menjaga masing-masing kelas. Jadi setiap kelas dapat dipantau oleh satu anggota OSIS tersebut. Pada akhirnya setiap kelas akan menjadi lebih kondusif. Oke, sip. Tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Silakan duduk. Nah, ini yang saya harapkan kalian bisa melihat secara objektif sesuatu yang sudah terjadi, tapi setelah kalian melihat bahwa itu adalah sebuah kekurangan, kalian juga mengajukan sebuah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan memberikan paparan terkait kekurangan yang kurang dari pemilihan ketua OSIS kemarin. Jadi menurut kelompok kami kemarin itu pemilihan yang kurang karena yang pertama pada saat debat ketos kita dijemur di lapangan yang itu bikin kita gak fokus buat dengerin mereka menyampaikan visi misi dan debat. Nah itu membuat kita bingung. Alasan kita kenapa bingung memilih ketua karena yang pertama di saat para calon memaparkan visi misi pun kita tidak tahu visi misi mereka apa karena para siswa terganggu karena sedang matahari yang pertama, jadi mereka pada kabur kemana-mana, mereka fokus nganterin. Yang kedua itu kekurangan. Nah, ini solusinya apa? Solusinya mungkin bisa lebih dipercepat lagi untuk penyampaian debatnya dan juga tidak lelet saat proses pembarisan para siswa di lapangan. Selanjutnya kekurangan kedua yaitu kita terlalu lama untuk proses voting, yaitu kan voting
itu di GSG menggunakan monitor. Nah, untuk solusi itu mungkin bisa ditambah monitor Pak di dalam itu agar lebih cepat dan hasilnya pun bisa kita sampaikan sebelum jam pulang sekolah. Cukup Pak, mungkin kekurangannya itu aja dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan gambaran awal dulu bagaimana keadaan pemilihan ketua OSIS yang sudah terjadi dan juga solusi apa yang kalian tawarkan terkait dengan pengamatan kalian yang sudah dilaksanakan. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah memberikan gambaran awal. Oke, terakhir sebelum kita akhiri kegiatan kelima ini, kita akan mengadakan kegiatan refleksi. Refleksi pembelajaran pada hari ini, saya akan menggunakan mode STAR. STAR itu STAR, 4 huruf yang ada singkatannya. S situasi, T tantangan, A aksi, R refleksi. Nah, di situasi ini, silahkan masing-masing dari kalian bebas menggambarkan apa situasinya yang kalian baca, yang kalian lihat, yang kalian rasakan ketika melaksanakan kegiatan P5 ini. Tantangan, nah tantangannya apa hambatannya ketika kalian bekerja sama untuk membuat sebuah rancangan. Kemudian aksi, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi hambatan itu. Kemudian yang terakhir R, refleksi, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan P5 ini. Baik. Nah, situasi apa yang kamu hadapi dalam melaksanakan kegiatan P5 ini? Cukup buat sekarang cukup sebenarnya rada susah ya, apalagi baru pertama kali buat Di SMP kamu belum pernah ngalamin ya, P5? SMP saya masih kurikulum 13 ya, ada shock, cuman alhamdulillah dengan banyaknya berkoordinasi dengan kelompok, dengan diskusi, jadi alhamdulillah dilancarkan. Terus banyak komunikasi juga dengan guru, jadi Oke, bagus. Situasinya ada beberapa dari kalian yang baru pertama kali ini mengikuti kegiatan P5. Nah, sekarang aksi. Nah, harus naik lagi ini berarti. Nah, ketika kamu baru pertama kali mengalami P5 ini, tantangannya apa? ya kayak tadi sebelumnya ya baru pertama kali, jadi kayak masih rada shock. Terus mungkin apa lagi ya? Dalam bekerja sama dengan teman-teman ada kesulitan nggak? Syukurnya tidak ada ya. Soalnya emang Kamu ketemu dengan teman yang enak diajak bicara? ya, Diajak berdiskusi? ya baik. Tantangannya hanya karena kamu baru pertama kali. Iya, Nah, betul. sekarang aksi. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi bahwa ini adalah pertama kali? Mungkin mencari informasi dari yang lain ya, apa istilahnya, contohnya dari yang sekolah lain ini gimana, atau kan dari kelas-kelas yang lain, kayak mungkin referensi kayak mereka udah sampai mana, jadi kita bisa mengulik juga gitu, kayak mencari informasi, jadi kita bisa tambahkan lagi. Oke, yang terakhir, menurut kamu kegiatan P5 ini menyenangkan atau enggak? Sejujurnya kalau misalnya boleh jujur, tidak terlalu menyenangkan. Tidak terlalu menyenangkan. Cuman Kenapa? Karena banyak tugas. Iya. Oke. Namun untuk nilai dari sisi pengalamannya dalam kita menyusun organisasi, dalam proposal itu mungkin menguntungkan ya, apalagi nanti buat anak-anak yang hobi lah berorganisasi ini bisa gitu. Oke. Ilmunya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.